Halo semua, hari ini kita akan coba melanjutkannya lagi, membuat karakter untuk bagian yang kedua. Minggu kemarin ini adalah hasil dari progres yang sudah kita kerjakan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan coba fokus ke bagian wajah, karena hari ini kita akan coba membuat wajah dari karakter. Nah, di sini kita akan coba membuat detail-detail wajahnya ya. Karena itu saya akan fokus ke bagian kepalanya saja. Nah, untuk supaya kita bisa menampilkan bagian kepalanya dan mengisolasi bagian yang lain, di sini saya akan coba menekan tombol Ctrl dan Shift. Ya, Ctrl dan Shift saya tahan secara bersamaan, kemudian diklik biasa, diklik kiri, kemudian drag. Nah, di sini ada yang berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, seperti ini dia akan mengisolasi bagian yang tidak terselect. Nah, kita akan coba fokus ke bagian kepalanya saja. Nah, selanjutnya saya akan coba membuat bagian wajah, terutama saya akan membuat bagian hidung terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan masking ya untuk membuatnya lebih mudah, untuk mempermudah pembuatan hidung. Nah, di sini saya akan coba saya tekan Ctrl, kemudian saya drag di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kalian jangan lupa menekan X ya, agar kiri kanannya sama. Kemudian dari atas saya drag lagi seperti ini. Nah, oke, ini seperti ini jadinya. Nah, dari sini kita bisa menekan tombol Ctrl dan Select, tapi selectnya di luar dari objeknya. Dia akan inverse ya. Nah, di sini bagian-bagian yang memang berwarna hitam itu adalah bagian yang masking, bagian masking yang memang kalau kita lakukan movement atau apapun dia tidak akan bergerak nih, contohnya seperti ini. Nah, ini saya akan tutup lagi maskingnya, saya kontrol. Nah, seperti ini agar bagian belakangnya tidak bergerak ya. Nah, jadi yang bergerak itu yang bagian yang putihnya saja. Nah, oke, dari sini kita akan coba tarik untuk membuat sebuah hidung. Seperti ini. Saya akan shift. Nah, seperti ini saya akan shift untuk membuatnya lebih rata. Oke. Oke, seperti ini. Ya, saya rasa hidungnya cukup oke, cukup proporsional. Sekarang saya akan tekan Ctrl, terus saya klik di luar objeknya untuk melakukan inverse. Lalu di sini saya akan coba untuk bagian sekitar mata ini ya, saya akan pakai move tool ya. Pakai move tool, saya tarik ke belakang, sedikit. Oke, jangan terlalu banyak. Kemudian saya ratakan. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu bagian mulutnya saya akan coba majukan ke depan ya. Di sini saya kecilin untuk draw size-nya, saya majukan ke depan. Sedikit saya majukan ke depan di bagian mulut. Karena ini saya persiapkan memang untuk bagian bibir. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya akan coba buat dia lebih melebar. Saya milihnya itu dari posisi nyerong seperti ini untuk membuat tulang pipi. Oke. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Setelah itu saya tekan Ctrl, terus saya drag di sekitar luar objeknya untuk menghapus seleksi. Nah, ini bagian seperti ini saya akan ratakan dengan Shift. Oke, jadi dia berbentuk seperti ini ya, jadi dia sudah terbentuk untuk bagian hidung. Nah, bagian hidung dan bagian mulut. Oke, setelah itu saya akan coba sculpting.
saya akan coba menggunakan brush yang lain. Saya akan menggunakan brush clay build up ini. Oke, saya akan menambahkan bagian-bagian seleksinya. Bagian sini saya akan sculpting ya, untuk menambahkan volume di sini. Ya, jadinya kalau dari posisi nyerong seperti ini, posisinya seperti ini, siluetnya sudah mulai terbentuk. Lalu bagian hidungnya saya akan coba saya kembali lagi ke move tool. Saya ke move tool. Ya, saya move seperti ini. Oke. Lalu saya kembali lagi ke clay build up. Saya buat lebih kecil. Kemudian saya akan coba buat hidung di sini ya. Nah, saya akan coba menggunakan brush yang lain. Saya akan coba menggunakan brush dam standar. Oke. Dam standar. Di sini saya akan coba, nah, buat dia seperti ini. Ya, saya akan coba buat lubang hidungnya ya. Nah, di sini kalau kalian sculpting ya, dia memang bisa belum terlalu terbentuk detail, karena memang di sini saya menggunakan poligon yang memang tidak terlalu banyak, yang bertujuan saya akan coba membuat siluet bagian wajah terlebih dahulu. Nah, nanti kalau untuk detail-detailnya seperti kerut-kerutan wajah, itu saya bisa dapatkan dengan cara menaikkan subdivisionnya gitu. Bisa dengan subdivision ataupun nanti bisa saya lakukan dynamesh ya. Nah, di sini tidak apa-apa terlihat seperti ini, tapi setidaknya siluetnya sudah terbentuk. Jadi kita untuk membuat karakter, kita membuatnya itu jangan menggunakan poligon yang tinggi dulu, tapi justru buatlah siluet dari karakternya itu. Nanti kalau siluetnya itu udah terbentuk, barulah untuk detail-detail seperti bagian kerut-kerutan wajah atau bagian mulut atau bagian bibir gitu. Itu bisa kita dapatkan dengan cara menaikkan subdivision. Oke. Seperti ini. Lalu sekarang saya akan coba membuat mata ya. Saya akan membuat mata terlebih dahulu. Oke, di subtool ini saya akan menggunakan pen. Nah, saya pen di sini spear. Oke, maka dia akan terbentuk spear. Nah, dalam ini spearnya saya pilih dari depan. Saya ke move. Spearnya itu akan saya posisikan, kemudian saya kecilin, kemudian saya taruh di bagian mata seperti ini. Oke, saya move lagi. Nah, terlalu besar ya, saya kecilin lagi. Nah, perbandingannya kurang lebih wajah sama mata itu ya kurang lebih seperti ini. Tidak terlalu presisi juga, tidak apa-apa. Namun besarnya mata itu kira-kira sebesar ini. Oke. Nah, di sini saya akan taruh sekitar sini ya. Oke, selanjutnya saya akan coba menggunakan simetri untuk mengcopy bagian mata ke sisi satunya. Nah, caranya kita akan memilih bagian spearnya. Setelah itu ke geometry, ada yang namanya modify topologi di sini. Saya pilih mirror and well, saya klik. Nah, dia akan terbentuk dua mata. Ya, kemudian kita ke subtool lagi.
ya, kita ke satu, sebentar tidak aktif. Nah, subtool ya, kembali ke subtool, kemudian kita ke bagian wajahnya, kepalanya, bagian matanya kita biarkan saja sebagai layer yang terpisah. Nah, di sini kita akan coba membuat kelopak matanya sekaya menggunakan clay build up. Oke. Di sini saya alt untuk membuatnya masuk ke dalam. Kemudian saya melakukan brush seperti biasa, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya sudah mulai kesulitan untuk melakukan sculpting yang lebih detail, karena mungkin di bagian wajah sini memang sudah banyak tertarik ya, seperti kalau yang kita perhatikan di sini, ini di bagian-bagian, misalkan bagian yang memang belum, yang masih rapat poligonnya dibandingkan di bagian-bagian yang sudah saya tarik. Jadi di sini tuh poligonnya sudah mulai merenggang, sedangkan sini masih rapat. Jadi kalau kita melakukan sculpting di sini pastinya akan lebih bagus daripada kita melakukan sculpting di sini, karena di sini poligonnya sudah mulai melonggar gitu. Jadi agak sulit membuat detail-detail yang bagus. Nah, sekarang saya akan coba Dynamesh dulu. Jadi supaya merekonstruksi poligon agar semuanya itu rata. Oke, kita pilih ininya ya, kita pilih objek kepalanya. Namun sebelum saya Dynamesh, saya akan menampilkan seluruh objeknya, seluruh karakternya dengan cara Ctrl Shift, kita klik lagi di bagian luar. Nah, dia akan tampil. Nah, di sini saya akan ke geometry, saya akan cari Dynamesh. Di sini Dynamesh, oke. Lalu resolusinya saya akan coba dulu, misalkan di 104, kita coba apakah dia terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, yang perlu kita perhatikan dari Dynamesh mempunyai kebiasaan apabila ada objek-objek yang berdekatan. Contoh berdekatan di sini misal adalah bagian tangan. Apabila bagian tangannya itu kita tidak memberikan nilai Dynamesh dengan benar, itu bagian tangan itu bisa menjadi satu. Kalau di sini kan dia masih terpisah, ini adalah yang benar. Tapi kalau kita Dynamesh-nya terlalu sedikit atau jumlahnya itu resolusinya tidak benar, itu bisa menyatu dia. Nah, untuk tahu benar atau tidaknya dengan cara ya kita tes dulu aja. Misalkan di sini saya Dynamesh. Nah, kalian lihat ya, di sini berarti terlalu sedikit nih, dia jadi satu. Sedangkan kita lihat poligonnya juga jadi tambah sedikit ya. Kita Ctrl Z, nanti kita naikkan resolusinya misalkan jadi 200 atau 300 ya. Saya Dynamesh lagi. Nah, kita lihat di sini dia tidak menyatu ya. Nah, seperti ini, dan jumlah poligonnya juga ya masih oke. Masih oke, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Oke, dan kalau kalian lihat di sini, kita dia poligonnya sudah terrekonstruksi, jadinya bagian hidung dengan bagian lain tuh mempunyai kerapatan yang kurang lebih sama. Oke, setelah itu saya akan coba sculpting lagi. Nah, di sini saya akan coba membuat matanya lebih ini ke dalam, menjorok ke dalam. Jadi saya hide dulu bagian bola matanya. Saya masking di sini ya, bola matanya saya masking ya sekitar segini kurang lebih. Kemudian saya
kontrol dan select di kontrol dan select di luar dari karakternya. Saya ke move tool, saya draw, saya besarkan, kemudian saya tarik dia ke dalam, saya shift, saya ratain. Nah di sini ya kira-kira segini. Saya tampilkan lagi. Nah di sini saya akan coba bentuk matanya ya. Matanya akan saya bentuk seperti mata normal. Oke. Nah saya akan coba lakukan dynamize lagi. Hal ini dimaksudkan karena saya agak sulit membuat detail di sebelah matanya ini, karena seperti tadi dia sudah mulai renggang di bagian dalam mata ini, jadi saya agak sulit membuat detailnya. Saya akan coba dynamize lagi untuk merekonstruksi poligonnya. Di sini dynamize masih dalam keadaan aktif ya, di geometry terus dynamize. Nah kalau dalam keadaan aktif seperti ini kita tidak perlu menekan dynamize lagi. Yang kita perlu lakukan adalah saya akan coba naikkan sedikit lagi ya agar bisa lebih detail. Yang dari 300 saya naikkan jadi 400 sekian. Nah setelah itu kalau misalkan dynamize masih aktif ya, saya cukup menekan kontrol, setelah itu drag di luar objeknya. Nah seperti itu dia sudah terrekonstruksi. Oke, di sini sudah. Nah kemudian saya tinggal bentuk untuk bagian mata. Oke, nah, di sini terus saya jadi lebih gampang ya melakukan sculptingnya, karena memang seperti ini. Nah jadi dia sudah bisa terbentuk nih. Yang sebelumnya saya agak kesulitan untuk membentuk bagian kelopak mata bagian sini karena memang poligonnya terlalu rendah gitu. Jadi kita melakukan detailingnya itu bertahap ya. Awalnya kita bikin hidung-hidung yang nggak perlu resolusi tinggi. Nah beralih ke mata yang saya membutuhkan detail yang lebih banyak dengan membuat kelopak matanya seperti ini. Karena itu saya naikkan poligonnya dengan cara saya dynamize lagi dengan resolusi yang saya naikkan. Nah di sini oke, jadi ya bisa lebih cukup bagus. Tinggal membentuk matanya agar lebih terlihat seperti mata, bukan kalau ini masih terlihat aneh ya, terlihat aneh. Ini kita harus sabar, ataupun bahkan mungkin kita harus melihat mata sesungguhnya. Jadi kita bisa browsing untuk melihat mata dari manusia. Oke, seperti ini. Saya akan menggunakan brush dam standar. Nah, di sini saya akan menemukan kesulitan lagi untuk membuat detail bagian mata, karena ya bagian sini sudah sering saya tarik-tarik ya, jadinya poligonnya tidak rapat lagi. Masih dynamic dalam keadaan aktif tentu saja. Nah ini geometry. Oke, dynamic aktif, saya kontrol drag. Nah seperti itu. Nah, apabila saya sculpting lagi, dia sudah bisa lebih bagus.
Oke. Belum bagus bentuk matanya, tapi kita akan coba tinggalkan dulu. Di sini saya akan coba beralih ke bagian mulut ya. Oke. Ini saya tinggalkan dulu. Sementara saya akan coba beralih ke bagian mulut. Oke. Nah, di sini saya pakai dam standar. Nah, di sini saya akan coba brush di sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Saya ke move tool. Oke, lalu ke dam standar lagi. Kita akan coba membuat telinganya terlebih dahulu ya. Membuat telinga bisa dengan cara seperti tadi, saya sculpting atau bisa saya masking dulu. Misalkan di sini saya akan coba menggunakan masking. Masking ini bentuknya telinga seperti ini. Oke, seperti itu. Saya isolate seperti ini. Kemudian saya di move tool, saya akan tarik telinganya ke samping. Ini dia bentuk suatu telinga. Jadi apabila kita menemukan kesulitan di satu bagian, nah kita akan coba membuat bagian-bagian lain daripada kita hanya berfokus di satu bagian itu. Nah, di sini saya inverse. Oke. Oke, terbentuk telinga seperti ini. Kita akan coba kecilkan lagi, kita perbaiki bentuk dan proporsinya. Ya, selanjutnya saya akan lakukan dynamize lagi. Dynamize dan badan terpilih, dynamize. Oke. Nah, detail-detail telinga nanti dulu kita kerjakan. Kita akan coba memperbaiki bagian-bagian lain. Ini terasa sangat-sangat aneh wajahnya.
Kalian juga bisa menggunakan image reference ya, seperti kita membuat wajah seperti kemarin. Jadi image reference yang kita akan coba aktifkan floor di sini, kemudian kita bisa tempel untuk bagian wajah dari depan dan dari samping. Seperti itu. Bisa seperti itu untuk membuatnya lebih proporsional. Namun di sini saya tidak menggunakan itu, saya menggunakan manual. Menggunakan clay build up untuk membentuk tulang rahangnya, tulang pipinya di sini. Oke, sekarang kita akan coba membuat bagian mulut. Nah, ini bagian wajahnya nanti kita akan coba melanjutkannya lagi. Tapi setidaknya dia bisa bagian mata itu lebih baik daripada pertama kita buat. Oke, bagian mulut ya, mulut saya ke dalam standar. Di sini saya akan coba membuat bibirnya. Di sini saya akan coba dynamize lagi. Nah, sebelum saya dynamize, saya akan coba perbaiki bagian hidungnya. Oke, saya akan dynamize lagi. Kontrol, ya seperti itu. Saya rata ini ya, saya buat lebih rapat antara bagian mulut. Saya bagian mulut saya buat rapat. Setelah itu saya akan coba menggunakan brush yang baru. Saya akan coba menggunakan pinch. Kita menggunakan tombol P untuk mencari brush tersebut, pinch. Nah, di brush ini fungsinya untuk membuat sisi-sisi lebih tajam. Contohnya, apabila saya ingin membuat sisi lebih tajam di bagian bibir ini, saya bisa intensitinya saya naikkan. Kemudian, nah saya brush di sini, dia sudah
seperti ini, bentuknya jadi lebih tajam. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa ratakan. Nah, itu. Kemudian antar bagian mulut, bagian dalam mulut nih saya akan coba ratakan dengan menggunakan brush pinch. Saya ratakan. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya akan perbaiki bagian mulut, bagian bibir bagian bawah nih. Nah, saya buat naik ke atas. Oke, seperti ini, jauh lebih baik dari awal tadi kita buat. Saya ke play build up lagi. Saya kurangin bagian sini dengan menekan tombol Alt. Saya ratain, saya kurangin karena bagian atas bibir sini masih terlalu tebal ya. Standar. Oke, lanjut kita sculpting lagi. Saya perbaiki bagian kerut-kerutan di bagian wajah ini. Bagian hidung, saya ke move tool, Oke, sudah berbentuk seperti ini. Saya ke Dynamize lagi, saya kontrol. Oke, selanjutnya kita akan coba memperbaiki bagian telinga dan bagian proporsi wajah yang terlihat di sini mungkin masih agak kurang bagus ya. Ini terlihat seperti antagonis sekali. Sini saya akan coba lebarkan. Nah, di sini sudah kelihatan dengan melebarkan yang barusan terlihat lebih oke. Nah ini juga nih, lihat udah ada bedanya. Nah, hidungnya mungkin saya akan menggunakan masking. Agar saya majuin di sini ya, bagian antara mata di sini saya majukan sedikit, kemudian saya ratakan lagi. Saya perbaiki bagian hidung, saya menggunakan brush pinch di sini untuk membuat sisi-sisi sebelah sini, sisi-sisi hidung dia lebih tajam. Nah, seperti ini tuh.
lebih tajam ya, lebih tajam. Oke, di kelopak matanya juga saya butuh supaya membuat dia lebih tegas. Nah, oke. Nah, bagian ini saya membuat apabila saya ingin kembali ke bagian mata, saya agak kesulitan untuk membuat detail-detail yang lebih lanjut karena memang kekurangan jumlah poligon di sini ya. Jadi misalkan saya ingin membuat detail bagian-bagian sini nih, nah ini terlihat agak sulit. Nah, untuk memperbaikinya bisa saya lakukan divide ataupun saya dynamesh dengan saya naikkan resolusinya juga bisa. Tapi sebelumnya saya akan perbaiki dulu sedikit. Oke, saya perbaiki sedikit, tidak apa-apa. Sebelum ke sana, saya ingin membuat siluet untuk bagian telinganya dulu. Saya ganti ke clay build up. Standar. Memang untuk membuat sculpting, untuk melakukan sculpting memang membutuhkan jam terbang ya, agar feeling kita itu terbentuk gitu. Memang kalau yang baru belajar mungkin masih sangat kesulitan membentuk suatu objek, tapi seiring waktu, sering jam terbang kita yang tambah banyak, itu semua bisa teratasi ya. Jadi ini adalah telinganya. Memang belum bagus karena di sini kan memang yang saya buat itu adalah siluetnya dulu. Nanti untuk detail-detail selanjutnya kita bisa tambahkan dengan cara saya naikkan subdivisionnya. Karena di sini saya belum menggunakan poligon yang banyak ya. Seiring waktu, seiring kita membutuhkan detail yang lebih banyak, maka saya naikkan subdivisionnya. Oke, seperti ini dulu. Nanti saya terusin lagi. Oke, saya perbaiki sedikit sebelum saya naikkan subdivisionnya menjadi lebih tinggi. Nah, di sini saya naikkan rahangnya ya, agar terlihat lebih bagus. Oke, dia menjadi seperti ini.
saya rasa cukup untuk saat ini. Langkah selanjutnya adalah kita dynamize dulu sekali. Nah, ini sudah saya dynamize, jadi biar rata kembali. Kemudian setelah ini kita akan coba di dalam geometri, saya akan naikkan set divisionnya dengan menggunakan divide ya. Kemudian saya divide satu per satu, misalkan 2. Nah, kemudian barulah saya lakukan sculpting lagi. Nah, begitu saya sculpting lagi, kita lihat di sini kita sudah bisa melakukan sculpting yang cukup detail di sini ya. Jadi karena jumlah poligonnya meningkat, nah jadi kita bisa lakukan sculpting dengan hal yang lebih detail, dimana saya bisa menambahkan detail-detail kecil seperti misalkan bagian hidung ini bisa saya tambahkan yang sebelumnya saya tidak bisa saya tambahkan, sekarang sudah bisa saya tambahkan. Bahkan lubang hidungnya juga bisa saya buat lebih dalam, detail hidungnya bisa saya buat lebih bagus. Saya akan coba naikkan subdivisionnya satu per satu ya, satu per satu. Misalkan sekarang 2. Nah, seiring waktu, seiring saya membutuhkan detail yang lebih banyak lagi, saya naikkan. Saya akan membuat detail di bagian sini. Setelah itu bagian mulut, bagian dalam. Bagian bibir bagian atas. Ini. Kemudian bagian telinga saya bisa buat detail yang lebih bagus lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Tentu saja ini belum selesai. Kita perlu menambahkan detail-detail yang lebih banyak lagi. Namun untuk sekarang saya rasa siluetnya sudah cukup. Siluetnya sudah terbentuk. Ya. Oke, seperti ini.